Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, ada kebun singkong yang hasil panennya selalu melimpah. Namun, di balik kesuburannya, kebun itu menyimpan rahasia kelam, bisikan malam, langkah tak terlihat, dan penampakan seorang wanita dengan wajah terbalik. Ketika Mbah Mardi, penjaga kebun, meninggal secara misterius, cucunya, Ardi, mewarisi bukan hanya tanah itu, tapi juga kutukan yang belum terselesaikan. Kini, Ardi harus menggali kebenaran dari masa lalu keluarganya sebelum kebun itu menelan lebih banyak korban. Tapi, bisakah ia menghadapi arwah yang hanya menginginkan satu hal, keadilan? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, Mbah Mardi hidup sendirian di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir kebun singkong yang luas. Kebun itu telah diwariskan keluarganya dari generasi ke generasi. Singkong dari kebunnya menjadi sumber kehidupan bagi Mbah Mardi, sekaligus menjadi kebanggaan desa karena kualitasnya yang luar biasa. Namun, kebun itu juga menyimpan cerita gelap. Banyak warga percaya kebun tersebut dihuni oleh makhluk halus. Bahkan, orang-orang sering mendengar suara-suara aneh seperti tangisan lirih atau bisikan saat melewati kebun pada malam hari. Namun, Mbah Mardi yang sudah hidup hampir 7 dekade tidak pernah merasa takut. Ia menganggap cerita itu hanya mitos belaka. Namun, pada suatu malam Jumat Kliwon, keyakinannya diuji. Malam itu angin bertiup kencang, membuat dahan pohon bergoyang dan bayangan gelap bergerak-gerak seperti sosok yang menari di bawah sinar bulan. Mbah Mardi baru saja selesai makan malam dan memutuskan untuk memeriksa kebunnya. Akhir-akhir ini, tanaman singkongnya sering rusak oleh binatang liar. Ia membawa lampu petromak dan sebuah sabit kecil. Seperti biasa, langit mendung menutupi cahaya bulan. Hanya lampu petromaknya yang menjadi sumber penerangan. Saat berjalan ke tengah kebun, ia mendengar suara desiran angin yang berbeda dari biasanya. Seolah-olah ada yang berbisik di antara daun-daun singkong. Angin malam ini aneh, gumam Mbah Mardi sambil mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di depan salah satu pohon singkong terbesar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada bayangan seorang wanita berdiri di sana. Dia mematung. Wanita itu memakai baju putih yang lusuh, dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Namun, yang paling mengerikan adalah wajahnya terlihat terbalik. Mata berada di bawah, sedangkan mulutnya di atas. Wajah itu seolah menatap Mbah Mardi dengan pandangan kosong. "Siapa kamu?" tanya Mbah Mardi dengan suara bergetar. Meskipun ia tahu tidak akan ada jawaban dari manusia biasa. Wanita itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk arah Mbah Mardi sambil berkata dengan suara dingin, "Kebun ini bukan milikmu. Kau harus tahu sejarahnya sebelum kau terus menanam di sini." Mbah Mardi merasa seluruh tubuhnya gemetar. "Apa maksudmu? Kebun ini sudah ada di keluargaku sejak lama." Wanita itu tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar serak dan mengerikan. "Tidak ada yang bisa benar-benar memilikinya. Kau hanya penerus dari dosa-dosa yang ditanam di sini." Setelah berkata demikian, wanita itu menghilang, meninggalkan bau melati yang menusuk hidung. Mbah Mardi tidak bisa tidur malam itu. Ia terus memikirkan kata-kata wanita itu. Pagi harinya, ia pergi ke rumah Pak Darman, seorang tetua desa yang dikenal mengetahui sejarah tempat itu. Pak Darman terdiam saat mendengar cerita Mbah Mardi. Setelah menarik napas panjang, ia berkata, "Kamu tidak tahu, ya, tentang cerita kelam kebun itu?" Pak Darman mulai bercerita. Beberapa dekade lalu, seorang gadis muda bernama Sari tinggal di desa itu. Sari dikenal cantik dan baik hati, tetapi nasibnya tragis. Ia menjadi korban kekerasan seorang pria kaya dari luar desa yang ingin memilikinya. Setelah dibunuh, tubuh Sari dikubur di kebun singkong sebelum akhirnya dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. "Kebun itu adalah tempat jasadnya pertama kali dikubur," kata Pak Darman dengan nada berat. Tidak heran jika arwahnya masih gentayangan di sana. Ia mungkin tidak tenang karena kematiannya yang tidak adil. Malam berikutnya, Mbah Mardi kembali ke kebun. Kali ini dengan membawa dupa dan doa yang diajarkan oleh Pak Darman.
Ia berniat meminta maaf dan berdoa agar arwah Sari tenang. Sesampainya di kebun, bau melati kembali menyeruak. Sosok wanita itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Mbah Mardi menunduk, mengucapkan permintaan maaf, dan berdoa agar Sari mendapat kedamaian. Namun, wanita itu berkata, "Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin kau menjaga kebun ini dengan baik. Jangan biarkan ia menjadi tempat untuk keserakahan atau kejahatan lagi." Mbah Mardi mengangguk dengan air mata berlinang. Setelah itu, wanita itu menghilang, dan kebun kembali sunyi. Sejak malam itu, kebun singkong Mbah Mardi tidak pernah lagi diganggu oleh kejadian aneh. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, warga desa masih sering melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di tengah kebun, seolah memastikan bahwa kebun itu tetap dijaga dengan baik. Legenda tentang Sari terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat bahwa kebun singkong Mbah Mardi bukan hanya sekadar tanah, tetapi juga saksi bisu dari sebuah kisah tragis yang tidak boleh dilupakan. Sejak malam pertemuannya dengan arwah Sari, Mbah Mardi menjadi lebih tekun menjaga kebunnya. Ia selalu menyapu dedaunan, merawat tanah, dan berdoa setiap pagi sebelum memulai pekerjaannya. Meski begitu, ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia memasuki kebun, perasaan seolah diawasi tak pernah hilang. Suatu malam, ketika angin dingin berhembus dan suara jangkrik bersahutan, Mbah Mardi bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia kembali bertemu Sari, tetapi kali ini di tengah kebun yang penuh dengan akar-akar singkong yang mencengkeram tubuh-tubuh manusia. Mereka menjerit tanpa suara, tangan mereka menggapai ke arah Mbah Mardi. Sari berdiri di tengah-tengah mereka. Wajahnya terlihat tenang tetapi matanya penuh kesedihan. "Mbah, tanah ini bukan hanya milikku. Banyak jiwa lain yang juga terperangkap di sini karena dosa-dosa masa lalu." Mbah Mardi terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa itu hanya mimpi buruk. Namun, keesokan paginya, saat ia memeriksa kebun, ia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Di salah satu sudut kebun yang jarang ia datangi, ia melihat gundukan tanah baru yang seolah-olah baru digali. Rasa penasaran membawa Mbah Mardi untuk menggali gundukan itu. Dengan sabit kecil di tangannya, ia mulai menggali dengan hati-hati. Tidak butuh waktu lama sebelum ujung sabitnya mengenai sesuatu yang keras. Dengan napas tertahan, ia menggali lebih dalam dan menemukan potongan tulang belulang manusia. Mbah Mardi terkejut, tetapi ia sadar bahwa ini bukan kebetulan. Ia segera memanggil Pak Darman dan beberapa warga desa lainnya. Setelah menyelidiki lebih lanjut, ditemukan lebih banyak tulang di sekitar area itu. Pak Darman yang melihat temuan itu menggelengkan kepala dengan wajah muram. "Mbah, sepertinya ini bukan hanya kuburan Sari. Mungkin ada korban-korban lain yang tidak pernah kita ketahui. Kebun ini menyimpan lebih banyak rahasia kelam daripada yang kita duga." Warga desa yang ikut menggali mulai bercerita tentang desas-desus lama. Beberapa generasi lalu, ada seorang pemilik tanah kaya yang kejam. Ia sering menggunakan tanah ini sebagai tempat untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya sebagai musuh. Para korban lenyap begitu saja, dan orang-orang takut untuk bertanya. Sejak penemuan itu, kebun singkong Mbah Mardi menjadi pusat perhatian. Banyak orang datang untuk melihat, beberapa dari mereka bahkan membawa sesaji untuk menenangkan arwah-arwah yang diakini masih bergentayangan. Namun, kejadian aneh justru semakin sering terjadi. Warga yang melintasi kebun itu mulai melaporkan penampakan sosok-sosok lain selain Sari. Ada pria tua dengan wajah penuh luka, anak kecil yang menangis di bawah pohon, dan suara-suara aneh yang memanggil nama orang secara acak. Mbah Mardi merasa bertanggung jawab atas semua ini. Ia mendatangi seorang tokoh spiritual dari luar desa untuk meminta saran. Tokoh itu, seorang wanita tua bernama Nyai Sumirah, mengatakan bahwa kebun itu telah terkena kutukan. Tanah ini telah menyerap dosa-dosa besar dari masa lalu, kata Nyai Sumirah. Kutukannya tidak akan hilang kecuali seluruh jiwa yang terperangkap di sini mendapatkan keadilan dan kedamaian. Mbah Mardi bertanya bagaimana caranya. Namun, Nyai Sumirah hanya berkata, "Kau harus siap mengorbankan sesuatu yang berharga." Mbah Mardi tidak memahami apa yang dimaksud oleh Nyai Sumirah hingga suatu malam, ia kembali bermimpi bertemu Sari. Kali ini, Sari tidak berbicara. Ia hanya menatap Mbah Mardi dengan pandangan penuh harapan, sambil menunjuk ke arah rumahnya. Ketika Mbah Mardi bangun,
ia menemukan sabit yang biasa ia gunakan telah berpindah ke atas meja di ruang tamunya. Pada pegangan sabit itu ada ukiran nama Sari yang sebelumnya tidak pernah ada. Ia merasa ini adalah pertanda bahwa waktunya sudah tiba. Mbah Mardi kemudian memutuskan untuk mengadakan ritual besar di kebunnya. Ia mengundang Nyai Sumirah dan beberapa orang tua desa untuk membantunya. Ritual itu bertujuan untuk memohon pengampunan bagi arwah-arwah yang terperangkap. Namun, saat ritual berlangsung, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat lampu-lampu padam. Suara jeritan terdengar dari segala arah, dan tanah di bawah kebun berguncang. Mbah Mardi berdiri di tengah lingkaran doa, memegang sabitnya erat-erat. Ia menutup matanya dan berkata dengan lantang, "Jika kau butuh jiwa untuk menebus ini, ambil milikku. Biarkan mereka pergi dengan damai." Ketika doa terakhir selesai, kebun menjadi sunyi. Angin berhenti, dan aroma melati yang kuat memenuhi udara. Saat warga desa membuka mata, mereka melihat Mbah Mardi telah terbaring di tanah, sabitnya tergeletak di sampingnya. Wajahnya terlihat tenang, seolah-olah ia telah menemukan kedamaian. Sejak malam itu, kebun singkong menjadi lebih damai. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau penampakan yang mengganggu. Warga desa percaya bahwa Mbah Mardi telah memberikan hidupnya untuk menebus dosa-dosa masa lalu kebun itu. Kini, kebun singkong itu menjadi tempat yang dihormati. Setiap malam Jumat Kliwon, warga menyalakan lilin di pinggir kebun sebagai penghormatan untuk Mbah Mardi dan arwah-arwah yang pernah menghuni tempat itu. Cerita tentang Mbah Mardi dan kebun singkongnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa setiap tanah memiliki sejarah, dan setiap sejarah harus dihormati. Setelah kematian Mbah Mardi, kebun singkong itu diwariskan kepada cucunya, Ardi, yang tinggal di kota besar. Ardi, seorang pemuda modern, awalnya tidak percaya pada cerita mistis yang menyelimuti kebun tersebut. Baginya, kebun singkong itu hanyalah aset keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi. Namun, keputusannya untuk mengelola kebun itu sendiri membawa Ardi pada perjalanan yang mengubah hidupnya. Ia memutuskan pindah ke desa, tinggal di rumah tua Mbah Mardi, dan mulai mengurus kebun tersebut. Di minggu-minggu pertama, semuanya berjalan lancar. Ardi mengubah sistem pengelolaan kebun menjadi lebih modern, dengan peralatan baru dan metode pertanian yang lebih efisien. Namun, perlahan-lahan, keanehan mulai terjadi. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di halaman belakang rumahnya, seperti seseorang berjalan di atas kerikil. Namun, setiap kali ia keluar untuk memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Puncaknya terjadi suatu malam, ketika ia sedang memeriksa laporan keuangan di ruang tamu. Tiba-tiba, lampu padam. Saat ia menyalakan senter, ia melihat bayangan wanita dengan rambut panjang berdiri di pojok ruangan. Wajahnya samar, tetapi Ardi bisa merasakan tatapannya yang tajam. "Jangan ulangi kesalahan yang pernah terjadi di sini," kata sosok itu dengan suara bergetar. Kejadian itu membuat Ardi sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan kebun tersebut. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang kisah Sari dan rahasia yang disimpan kebun itu. Ardi mengunjungi Pak Darman, yang sekarang sudah semakin tua tetapi masih ingat cerita-cerita lama. Pak Darman menceritakan kembali tragedi Sari, tetapi kali ini dengan detail yang lebih mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya kakek buyut Ardi, pemilik tanah pertama, pernah terlibat dalam kasus itu. Kakek buyutnya bekerja sama dengan pemilik tanah kaya yang membunuh Sari dan beberapa korban lainnya, kemudian menguburkan mereka di kebun singkong untuk menutupi kejahatan. "Tanah itu tidak akan pernah tenang," kata Pak Darman. "Selama dosa-dosa itu tidak ditebus, kutukan akan terus berlanjut." Ardi merasa bersalah mendengar itu. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan keluarganya mungkin dibangun di atas penderitaan orang lain. Suatu malam, saat sedang beristirahat di rumah, Ardi bermimpi bertemu Mbah Mardi. Dalam mimpinya, Mbah Mardi tampak tenang tetapi wajahnya penuh peringatan. "Kau diberi kesempatan untuk memperbaiki ini, Ardi," kata Mbah Mardi. "Jangan ulangi kesalahan kami. Kebun ini harus dirawat dengan niat baik, bukan untuk keserakahan." Ketika Ardi terbangun, ia merasa mimpi itu lebih dari sekadar bunga tidur. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan keluarganya sebelumnya. Meminta maaf secara langsung kepada Sari dan semua arwah yang pernah menjadi korban. Ardi mengundang Nyai Sumirah, yang kini menjadi tokoh spiritual yang sangat dihormati di desa. Bersama warga,
Mereka mengadakan ritual besar di kebun singkong. Ardi membawa sesaji berupa bunga melati, kemenyan, dan makanan tradisional untuk dipersembahkan kepada arwah-arwah di kebun. Saat ritual berlangsung, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat lilin-lilin padam. Warga yang hadir mulai ketakutan, tetapi Nyai Sumirah tetap tenang. Ia memimpin doa dengan lantang, memohon agar semua arwah diberi kedamaian. Tiba-tiba, sosok Sari muncul di antara pepohonan singkong. Kali ini, wajahnya terlihat damai, meskipun matanya tetap menyiratkan kesedihan. "Terima kasih telah mengingat kami," kata Sari. "Tapi ingat, kebun ini harus tetap dijaga dengan baik. Jangan biarkan dosa-dosa baru tumbuh di sini." Setelah berkata demikian, sosok Sari menghilang bersama angin, meninggalkan aroma melati yang lembut. Sejak malam itu, kebun singkong Mbah Mardi berubah. Tidak ada lagi penampakan atau kejadian aneh. Ardi menjalankan pesan kakeknya dan Sari dengan serius. Ia memastikan bahwa kebun itu dikelola dengan cara yang adil, melibatkan warga desa, dan memberikan keuntungan yang juga dinikmati oleh masyarakat sekitar. Legenda tentang Sari dan kebun singkong itu tetap hidup di desa. Tetapi kini cerita itu menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga keadilan dan menghormati sejarah. Ardi, meski modern dan rasional, kini percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia tahu bahwa kebun itu bukan hanya tanah tempat singkong tumbuh, tetapi juga saksi bisu dari dosa, pengampunan, dan harapan. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ia tetap menyisihkan waktu untuk menyalakan lilin di sudut kebun, sebagai penghormatan kepada Sari dan semua jiwa yang pernah menjadi bagian dari tanah itu. Seiring waktu, kebun singkong Ardi berkembang menjadi lahan yang makmur. Hasil panennya melimpah, dan warga desa mulai memandang kebun itu sebagai simbol kebangkitan ekonomi. Namun, di balik semua itu, Ardi masih menyimpan rasa gelisah. Meskipun tidak ada lagi gangguan mistis, ia merasa kebun itu tetap menyembunyikan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Suatu hari, saat sedang memperluas lahan untuk menanam bibit baru, salah seorang pekerja menemukan sebuah benda aneh terkubur di dalam tanah. Itu adalah peti kayu kecil yang sudah rapuh dimakan usia. Ketika peti itu dibuka, isinya membuat Ardi terdiam. Di dalamnya terdapat selembar kain putih dengan noda darah yang sudah mengering, beberapa perhiasan sederhana, dan sepucuk surat yang tulisannya hampir pudar. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan, dan isinya membuat bulu kuduk Ardi meremang. "Jika kau menemukan ini, ketahuilah bahwa aku, Sari, tidak mati dengan damai. Yang membunuhku bukan hanya satu orang, tetapi banyak. Mereka semua terlibat, termasuk orang yang kau sebut keluarga. Aku takkan tenang sebelum keadilan ditegakkan untuk semua korban. Jangan lupakan kami." Surat itu mengungkap sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah diceritakan oleh Pak Darman atau Nyai Sumirah. Bukan hanya satu orang yang bersalah atas kematian Sari dan korban-korban lainnya, tetapi sebuah jaringan yang melibatkan beberapa tokoh desa, termasuk leluhur Ardi. Ardi merasa hatinya hancur. Ia tidak pernah menyangka bahwa keluarganya memiliki andil dalam tragedi kelam ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa ia lakukan hanyalah memastikan kebenaran terungkap dan memberikan penghormatan kepada para korban. Ardi membawa peti itu ke Nyai Sumirah. Setelah membaca surat tersebut, Nyai Sumirah menghela napas panjang. Surat ini adalah pengakuan terakhir Sari. Ini adalah bukti yang mungkin bisa membawa kedamaian baginya dan arwah-arwah lain. Tapi kau harus siap dengan konsekuensinya. Dengan bantuan Nyai Sumirah dan beberapa warga yang percaya pada niat baik Ardi, ia mulai menelusuri catatan lama desa. Mereka menggali arsip-arsip tua, mendengar cerita dari para sesepuh, dan mencari jejak-jejak yang mungkin menghubungkan para pelaku dengan tragedi itu. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin jelas bahwa kebun singkong itu pernah menjadi lokasi gelap di mana banyak kejahatan terjadi. Selain Sari, ada beberapa wanita lain yang hilang tanpa jejak, dan semuanya diduga dikuburkan di sana. Kisah ini mulai menarik perhatian media lokal, dan banyak orang datang untuk melihat kebun yang menjadi pusat cerita mistis itu. Namun, bagi Ardi, ini bukan soal sensasi. Ini tentang keadilan dan penyucian dosa keluarga. Nyai Sumirah mengusulkan diadakannya ritual besar terakhir untuk memohon pengampunan, tidak hanya untuk para korban, tetapi juga untuk para pelaku yang sudah tiada. Mereka semua adalah bagian dari siklus dosa ini, kata Nyai Sumirah. Hanya dengan mengakui semuanya,
kita bisa memutuskan rantai kutukan ini. Ritual itu dilakukan pada malam bulan purnama. Ardi memimpin acara itu, membawa peti kecil yang ditemukan di kebun. Warga desa berkumpul, membawa bunga dan lilin sebagai penghormatan. Ketika doa dimulai, angin kencang tiba-tiba berhembus. Pohon-pohon singkong bergoyang seperti hidup, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Beberapa warga ketakutan, tetapi Nyai Sumirah menyuruh mereka tetap tenang. Di tengah ritual, sosok Sari muncul lagi, kali ini dengan wajah yang lebih jelas dan mata yang penuh dengan air mata. Ia tidak berbicara, tetapi ia mengangguk perlahan kepada Ardi, seolah-olah mengucapkan terima kasih. Saat ritual berakhir, angin berhenti, dan kebun kembali sunyi. Aroma melati memenuhi udara, dan para warga merasa beban yang selama ini menghantui kebun itu perlahan menghilang. Setelah ritual itu, kebun singkong Ardi benar-benar berubah. Tidak ada lagi perasaan gelisah atau pengawasan yang tak terlihat. Para warga mulai melihat kebun itu sebagai simbol rekonsiliasi dan pengampunan, bukan lagi sebagai tempat kutukan. Namun, Ardi tetap menjaga satu tradisi. Setiap tahun, pada malam bulan purnama, ia mengadakan doa bersama di kebun untuk mengenang Sari dan semua korban lainnya. Baginya, itu adalah pengingat bahwa sejarah tidak boleh dilupakan, dan setiap tindakan di masa kini memiliki konsekuensi di masa depan. Kebun singkong itu kini menjadi tempat yang damai, tetapi cerita tentang tragedi yang pernah terjadi di sana tetap hidup, menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Dan di sudut kebun, di bawah pohon singkong terbesar, Ardi membangun sebuah tugu kecil dengan tulisan, "Untuk Sari dan semua jiwa yang pernah menjadi bagian dari tanah ini, kami tidak melupakanmu."